Sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, itu ucapan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah menjadi bagian daripada hukum kita. Yang ketiga, pernyataan Rasulullah yang berbuat umatnya, yang berbuat orang lain tapi Rasulullah membenarkan. Itu namanya pernyataan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini landasan hukum kita, landasan dasar hukum kita nih, kalau kita suka bilang apa landasan Al-Quran? Tidak cukup dengan Al-Quran. Tidak cukup dengan Al-Quran. Yang paling benar Al-Quran karena perintah. Di Quran hanya ada perintah. Aqimus shalah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas kamu berzakat, diwajibkan atas kamu haji. Tapi nggak dikasih tahu bagaimana caranya. Diterangkanlah melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang, ketika ditanyakan bagaimana caranya sholat yang diperintahkan aqimus sholat, Nabi Muhammad mengucapkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihat, kalau mau sholat, lihatlah saya sholat. Jadi hukum yang kedua, syariat yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sunnah. Sunnah itu hadis yang diucapkan, yang dikerjakan, yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad. Ini nyatakan maksudnya ada orang yang berbuat dibenarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dua, Quran dan hadis. Hukum kita ada berapa? Ada dua, Quran dan hadis. Orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad hanya berhukum dengan Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena secara sholatnya langsung dengar, langsung lihat dari Nabi Muhammad. Cara bagaimana puasa langsung dengar dari Nabi Muhammad. Bagaimana dia mengeluarkan zakatnya, zakat tijaroh, zakat emas, zakat perdagangan, zakat beras, itu langsung dengar dari Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita ini sudah tidak melihat Nabi Muhammad. Ada hukum yang ketiga yang namanya ijma. Ijma ini hukum kesepakatan para ulama, akal bersama. Ijma itu akal bersama. Sahabat, nggak ada sahabat, tabiin. Habis tabiin, ulama ul hadis, ulama fikih yang mengumpulkan, mensepakati daripada hukum namanya ijma. Jadi kita kalau sekarang sholat tahu dari mana? Al-Quran. Dari mana? Dari Nabi Muhammad. Kita nggak lihat Nabi Muhammad. Kita belajar dari orang tua kita. Kita belajar dari guru kita. Guru kita dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya sampai kepada sahabat. Sahabat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hukum. Yang keempat, akal seseorang atau pendapat seseorang yang namanya kias. Dulu hurrimat alaikumul, diharamkan nama kita apa? Daging babi, daging anjing, khinzir, walahmal khinzir, daging babi. Ada khomer. Khomer itu minuman yang memabukkan, namanya khomer. Sekarang kagak ada khomer. Nah, bagaimana menghukuminya? Tapi memabukkan juga. Ini dikias, sifatnya sama, akibatnya sama, maka hukumnya jadi mengambil hukum itu. Di zaman dulu mungkin nggak minuman miring sekali, ada topi miring, ada topi lancip kali. Nah, sekarang itu hukumnya ngambil hukum yang sama dengan khomer, sifatnya sama, dampaknya sama. Makanya sekarang minuman yang memabukkan, mau merek apa aja, itu haram. Kenapa? Karena sifatnya sama, dampaknya sama. Nah, jadi kita ini
hidup ini ada berapa hukum? Ada yang pertama namanya Quran sebagai perintah. Bapak-bapak kalau nyari di Quran nggak tahu, nggak ketemu apa? Caranya sholat, ruku, sujud, bacaan dalam ruku 3 kali, bacaan dalam sujud 3 kali, caranya ruku, tangannya di mana, angkat tangannya di mana, takbiratul ihram bagaimana, rukun sholatnya bagaimana, nggak ketemu di mana? Nggak ketemu di Quran. Adanya dalam hadis Rasul bilang, sholatlah sebagaimana kalian lihat kami sholat. Nabi Muhammad menulis, akhirnya ditulislah kepada perawi-perawi hadis yang ngelihat cara Nabi Muhammad sholat. Jadi kita dapat dari mana? Sahabat yang ngelihat Nabi Muhammad sholat. Sekarang sholatnya beda-beda. Maksudnya sholatnya kadang-kadang gerakannya ada yang beda, naruh tangannya beda. Ternyata sahabat itu ketika datang untuk berjamaah kepada Nabi Muhammad, nggak selamanya di depan. Kadang datang duluan di depan, kadang di belakang, kadang ada di depan, kadang di tengah. Jadi nggak tahu kapan Rasulullah angkat muhadzir, apa namanya, dengan telinganya sejajar dengan pundaknya. Mungkin dari depan kelihatan sejajar telinganya, tapi yang ada di sop ke belakang nggak kelihatan. Makanya ditulis sama mereka sejajar sama pundaknya. Sahabat yang melihat Nabi Muhammad SAW itu lagi sholat, pulang ke kampungnya masing-masing ngajari caranya sholat seperti yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi caranya sholat kadang-kadang memang berbeda-beda. Itu bukan rukun yang berbeda. Berbeda ini hanya gerakan sunnah. Hanya nanti ini Islam kan pembayarannya sama. Nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang paling benar, nggak ada. Kenapa kok beda? Yang beda hanya gerakan sunnah. Rukun yang wajibnya sama, semuanya sama. Muhammadiyah sama, Persik sama, NU sama semua. Nah, saya kasih contoh. Niat. Rukun sholat yang pertama, rukun sholat ada 3. Rukun hati, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun ada 3. Rukun qalbi, rukun qauli, sama rukun fi'li. Saya ulangi lagi. Rukun ada 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun qalbi itu di hati. Qalbun artinya hati. Kemudian rukun qauli, ucapan. Yang ketiga rukun fi'li, artinya rukun gerakan. Allah, ini gerakan. Nah, itu rukun. Itu rukun. Kalau rukun ketinggalan, sholatnya nggak sah. Sekarang ada di sholat ada rukun, ada sunnah. Ada sunnah yang kalau ditinggalkan itu ditutup dengan sujud sujud sahwi. Sumpama kita tinggalin, kita disuruh sujud sahwi. Kalau kita lupa suruh. Kalau kita lupa, namanya kita nggak disuruh sujud sahwi. Ada 2 sunnah. Ya, ada 2 sunnah. Ada sunnah yang ditinggalin, sunnah lagi sujud sahwi. Ada yang kalau kita tinggalin, kita nggak pakai sujud sahwi. Apa itu? Sunnahnya tahiyat pertama atau doa kunut bagi orang yang melaksanakan doa kunut. Balik dulu ke rukun. Rukun 3. Qalbi, qauli, fi'li. Qalbi di hati. Rukunnya 1. Apa? Niat. Ini sepakat rukun cuma 1. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau siapa saja. Rukun qalbi cuma 1. Niat. Rukunnya niat. Ya, niat. Jadi kalau orang niat
Itu sunnahnya muqorinan bil fi'li. Niat itu berbarengan dengan perbuatan. Jadi kalau orang niat sholat itu berarti waktu dia awali Allah, ini niat. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Lagi. Tempatnya di mana? Hati. Sepakat. Mau Muhammadiyah, Persis, nah, semuanya sepakat. Rukunnya satu di hati. Ketika lagi mau mulain sholat, itu rukunnya di hati. Mulut bilang Allahu Akbar, rukun qauli. Apa qauli? Ucapan. Mulut ngucapin Allahu Akbar, hati bilang saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Adapun yang bukan rukun itu namanya sunnah, yaitu usolli. Usolli ini Imam Syafi'i pakai usolli, yang dipakai sama orang NU. Yang Persis kagak pakai usolli Persis. Muhammadiyah ada yang pakai, ada yang nggak pakai. Ya, kalau Muhammadiyahnya rajin pakai, kalau Muhammadiyah kadang-kadang ngajinya pakai, kadang-kadang kagak. Nah, sama semua. Nah, kenapa pakai usolli? Usolli itu persiapan. Usolli fardo zuhri. Usolli hukumnya sunnah, bukan rukun. Kagak pakai sah. Nggak pakai usolli sah sholatnya. Nah, buat apa? Kalau menurut kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Safinatun Najah, Imam-Imam Syafi'i, kenapa kok orang pakai usolli? Karena kita itu orang awam, kadang-kadang belum siap sholat. Ketika kita sholat, kita menghadap Allah, jangankan sebelum takbiratul ihram, kita disuruh dialog dulu sama Allah, diajarin dialog dulu sama Allah. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Kemarin saya sampaikan sama bapak-bapak, orang yang imannya orang dewasa itu merasa diliatin, didengerin sama Allah, merasa diliatin, didengerin sama Allah. Kalau merasa diliatin, didengerin sama Allah, sebelum takbiratul ihram dia bilang, ya Allah, saya berlindung daripada bisikan setan. Atau hatalnya hadir, jangan sampai dibisikin atau dihadirkan sama setan. Terusnya diajarin lagi doa yang kedua, Allahumma arham. Merasa diliatin Allah, merasa didengerin nama Allah, kita bilang sebelum sholat, ya Allah, rahmati diri saya di hadapan dirinya aja nih, udah di hadapan Allah. Ya Allah, rahmati diri saya di hadapanmu ya Allah. Jangan jadikan setan celah untuk menggoda sholat saya ya Allah. Nah, seperti itu. Ya Allah, jadikanlah sholatnya. Habis itu baru kita bilang, nah kenapa pakai usolli? Usolli persiapan lagi. Usolli fardhu zuhri. Kenapa? Kadang-kadang kita ini orang awam. Buat apa usolli? Ini lidah ngucapin usolli kerekam ke otak. Kalau bahasa kitabnya, mulut yang ucap usolli untuk membantu akal biar khusyuk, membantu akal, membantu hati biar khusyuk. Mulut ngucapin usolli. Kenapa usolli? Kalau ditanya kenapa orang pakai usolli, untuk membantuin akal dan hati biar bisa khusyuk. Bagaimana? Ketika kita takbiratul ihram, kita bilang usolli Allah, udah ngerti kita. Ini mau sholatnya zuhur, tadi usollinya zuhur. Kadang-kadang kita nggak tahu, kalau kagak pakai usolli ini, kita takbiratul ihram, Allah, sholat apa? Lupa. Kalau orang awam juga lupa. Allah, sholat apa? Lihat dulu ke belakang. Oh, zuhur, karena masih terang. Kenapa? Karena kita ini belum siap. Datang-datang langsung takbir. Allah. Karena buru-buru datang. Allah. Zuhur apa asar? Kenapa pakai usolli? Menghadirkan diri biar khusyuk. Itu yang pertama. Sepakatnya satu rukun, hati. Rukun yang kedua, qauli. Qauli itu ucapan. Takbiratul ihram. Yang rukun kalimat Allahu Akbar. Gerakannya sunnah. Bagaimana kalau orang yang nggak punya tangan, nggak bergerak? Dia bayangin aja gerak. Kalau dia nggak punya tangan atau tangannya sebelah, diangkat sebelah. Kalau dia nggak punya tangan,
dia ngebayangin gerakin tangannya seperti orang-orang yang punya tangan. Nah sekarang berbedaan, kalau berbeda-beda angkat tangan nggak apa-apa karena cuma sunnah. Karena yang rukun Allahu Akbar. Jadi kalau mengangkat tangannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ini Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Nah, karena yang seperti itu juga ada yang ngajarin Imam Syafi'i, ya, hadis-hadis yang dibawa dengan ulama-ulama yang nukil daripada cara sholat Allah. Narohnya juga beda-beda. Narohnya ini sunnah. Makanya ada yang sholat kagak pakai naroh begini ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Iran orang sholatnya begini, kagak ada yang menaruh. Orang Iran. Jadi jangan dipermasalahkan narohnya, ngangkatnya sampai sini. Ini jangan. Ada yang naruhnya di sini, ada yang naruhnya di sini, ada yang ku alal ku pergelangan di atas pergelangan, ada yang telapak tangan di atas telapak tangan, ada yang di dalam dada, ada yang di bawah dada. Nah, itu banyak yang ngajarin. Nanti saya aja. Sekarang ini bukan mahal khilaf, ini bukan sesuatu yang diperdebatkan, yang rukun bukan. Jadi kalau sebelah kita sholat beda-beda, tetap ini benar sah. Karena yang nggak bikin sah itu rukun. Kalau ini sunnah, angkat boleh, nggak ngangkat boleh, naruh boleh, nggak naruh boleh. Imam Syafi'i miring dikit, Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali? Karena Imam Ghazali itu naruhnya di atas jantung, nggak mau kehilangan Allah dalam setitik detak jantungnya. Bukan di kiri doang. Ditekan. Nah, dari itu semuanya sama. Sampai akhir rukun perbedaannya sama. At-tahiyatul mubarakat. Ada yang nunduk, ada yang digerakin. Ketika digerakin asyhadu alla ilaha illallah. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Karena ini gerakan khafifah, gerakan ringan. Ini yang pakai Imam Malik. Ini mau gerak-gerak terus juga. Karena gerakan khafifah kayak kita garuk nih. Ini garuk dari mulai sholat sampai akhir sholat garuk begini nggak batal. Cuma makruh. Mau sampai lecet juga nggak batal. Artinya apa? Yang geraknya cuma satu. Jadi kalau ada yang sholat batal tuh tahiyatnya gini nggak batal karena cuma satu. Kecuali geraknya tangannya. 2, 3 batal. Kalau dia bilang tahiyatul ini baru. Kalau dia geraknya begini, ini gerakan yang membatalkan selama 3 kali. Semoga kita semuanya dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa belajar ini? Biar kita lebih paham dan tidak menyalahkan orang lain. Biar kita tidak merasa kita doang yang paling benar. Karena yang merasa paling benar hanya iblis. Yang maha paling bagus iblis. Disuruh sujud sama Nabi Adam nggak mau. Iblis dilaknat sama Allah bukan karena bodoh, bukan. Iblis tahu sejarah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena iblis nggak mati-mati sampai sekarang. Iblis dan teman-temannya tahu Quran, bahkan mereka hafal Quran. Makanya kalau ada orang kemasukan Quran tuh, kemasukan setan. Kan ada yang suka bacain Quran tuh. Wa ilahukum ilahu. Kata iblisnya bacaan lu salah, bagusan bacaan gua. Kata setan yang di dalam badan orang. Kenapa? Karena bacaan dia ada pahalanya tapi nggak ada kekuatannya. Kenapa? Cuman pengen ngusir jin yang ada di badan orang. Jadi kadang-kadang diikuti nama jinnya. Kenapa? Karena dia bisa Quran. Iblis yang dilaknat sama Allah karena merasa dirinya paling benar daripada yang lainnya. Makanya jangan sampai kita kayak iblis. Semoga kita semuanya dijadikan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Astagfirullahaladzim. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat taddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wajirna min hizzi dunya wa adabil akhirah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.